Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur ya. Kali ini seperti biasa kita membahas analisa teknikal harian yang dimulai dari emiten perbankan dan tentunya IHSG. Yang mana IHSG hari ini justru ditutup menguat ya setelah beberapa waktu ya itu downtrend atau bearish ya. Dan hari ini IHSG ditutup menguat sebesar 0,86% atau sebesar 61 poin. Yang mana kalau kita lihat ya ini IHSG bagus ya dibandingkan dari indeks negara lain atau ya di belahan bumi lainnya seperti S&P 500, Dow Jones ya yang justru ditutup melemah. Dan ini kalau kita lihat dari data seperti ini ya berarti bursa Asia memang lagi hijau-hijaunya seperti di Hang Seng ini Cina, Nikkei Jepang dan Shanghai Cina ya. Boleh palingan Kospi juga nih ikutan menghijau ya. Dan ini bursa dari Eropa ya CAC ya. Dan ini dari France ya, dari DAX Jerman dan FTSE dari Inggris juga ditutup melemah. Berarti bursa Asia memang hari ini lagi hijau-hijaunya. Kalau penganut para astrologi ya ini mereka bilangnya santrin apa namanya? Pokoknya adalah. Jadi makanya memang hari ini bagi mereka tanggal 19 itu merupakan tanggal pembalikan bagi IHSG ya. Dan mereka lagi on point dan saya lagi ngeriset nih untuk di bidang ilmu itu. Oke ya. Dan kalau lihat di kita dari sektor ini banyak menghijau nih dari basic industri, cyclical, energi, finance juga ditutup menguat ya. Industri dan non cyclical pokoknya ini semuanya ini hijau semua 16 star kecuali emiten kesehatan ya hal ya yang hari ini ikut terkoreksi di ya seperti di bursa Eropa dan bursa Amerika. Nah, ini di IHSG rebound malah justru dia tidak ya. Oke. Dan kalau kita lihat dari ini ya, indeks yang ada di IHSG ternyata majority ini ikut menghijau semua ya seperti LQ45, GIA, Kompas 100 ya. Ini pada hijau semua ya dan ini merupakan apakah ini ya menjadi pertanda rebound bagi IHSG ya. Dan langsung saja kita ngelihat dari chartnya ya. Ini IHSG hari ini ya. Ini kita udah bikin bahwa ini penurunannya support terkuatnya udah kembali di sini dan kemarin kita udah bikin bahwa di tanggal 8 November itu menjadi arah pembalikan dan pemberhentian bagi IHSG. Dan ternyata ya sampai ya udah kita bikin di 7.369 ya. Dan ternyata memang panahnya kita bikin sini dan IHSG kembali lanjut turunnya tidak kuat untuk menutupin area order block atau area resistennya sehingga kembali turun udah di area panah yang udah kita bikin kedua nih. Ini udah pas banget nih. Dan semoga ini kembali lagi sesuai yang udah saya bikin ya ke area ini 7.453. Semoga IHSG bisa kedepannya lanjut naik mumpung nih bulan depan Desember merupakan Windows dressing atau Santa Claus Rally ya yang memang itu majority saham-saham di seluruh dunia akan lanjut menghijau ya karena itu dari seasonality. Dan kalau kita lihat dari time frame H1-nya ya. Nah, ini udah juga mulai ada MS ya market structure shift yang biasanya ini fasenya udah bear yang udah lama nih yang dimulai dari 24 Oktober dan sampai di 16 November. Semoga ini merupakan data valid ya. Merupakan data valid dan keberlanjutan bagi IHSG itu untuk berubah untuk arah trennya ya. Meskipun kalau kita bikin dari tren lainnya di sini sebenarnya IHSG belum mampu menembus. Semoga besok di hari Rabu, Kamis dan Jumat ini bisa keluar ya dari area garis ini ya untuk di time frame H1-nya. Oke ya itu untuk IHSG ya. Kita lanjut kita saham yang ya emiten perbankan seperti biasa yaitu pertama ada BBCA, BBRI, BMRI, BBNI dan juga ada BRIS ya. Langsung saja yang pertama ya BBCA justru ditutup melemah sebesar 0,75% di saat IHSG lagi hijau dan sektor keuangan itu juga lagi hijau. Kalau kita lihat dari transaksi asing justru BBCA hari ini mendistribusi sahamnya sebanyak 328 juta lembar. Yang artinya ini distribusi BBCA semakin besar. Kalau kita lihat dari chartnya ini BBCA
Ya BBCA ya kembali sideways ya, ini udah kita bikin kemarin ya. Nah, memang ya seperti udah saya bilang ya, ini bakalan sideways dulu ya. Dan untuk area menuju ke sininya ya, ke 10.500 itu ternyata itu mulai dijebol ya. Menuju area support yang udah kita bikin di 9.825. Ini kita hapus dulu ya sebagai penanda bahwa ya ini juga nih kita bikin ini karena kemarin ini kita gagal ya, karena memang lagi SG belakang ini distribusi terus, makanya ini keluar dari area polanya. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, berarti untuk BBCA sendiri ya seperti udah kita bikin kemarin bahwa nih ya BBCA akan terus bergerak sideways sebelum untuk kembali menuju ke area 10.375. Dan kalau kita ngelihat seperti ini ya teman-teman ya semuanya ya, ini sebenarnya ini teman-teman yang udah average nyicil ya kemarin dari sini bawah lagi naik turun naik turun naik turun seperti ini ya teman-teman ya. Ya berarti teman-teman kita di BBCA ini sebagai tempat investment untuk saat ini, bukan cocok untuk nge-swing maupun day trade ya. Walaupun kalau teman-teman yang ingin nge-swing ya, misalnya ngebreak di sini dan trust ke depannya BBCA akan kembali ke poin ini ya 10.950 atau di dalam THX yang udah kita bikin di 11.375, ya teman-teman itu merupakan suatu momen karena saya ngepredik ya ini BBCA ya, ini bakalan di sini-sininya bergerak. Nah, dan untuk potensi dia turun lagi ke 9.825 atau jebol ya ke area 9.750 ini ya. Ini merupakan hal yang sangat sulit bagi BBCA. Karena kalau kita ngelihat pola dari sebelumnya ya, yang dimulai tanggal 13 Maret sampai 24 Juni ya, ini polanya masih sama nih ya. Ini polanya juga masih sama. Kita bikin ya. Ya, ini tandanya, ini dari BBCA dari paling atasnya Altemx sebelumnya, dan ini mereka ngejebol supportnya ya. Mereka ngejebol supportnya baru kembali rebound ya. Itu untuk BBCA, dan polanya ini udah mirip juga seperti yang ada di sekarang. Mereka ini keluar dari polanya ya, dari supportnya ya. Nih, keluar dari support ya, tapi dari pola akhirnya mereka akan kembali rebound nih. Semoga BBCA bisa ya seperti pola sebelumnya. Tapi kalau seandainya ternyata polanya itu berubah ya teman-teman semuanya ya, ternyata ini mereka justru ngejebol dari pola support terkuatnya ya, atau area liquidity-nya ini. Ya nggak apa-apa teman-teman, berarti teman-teman bisa average lagi di harga di bawah average, sehingga nanti kita ya gain untuk potensinya ini di BBCA ya. Untuk kita mau nge-swing atau kita mau ya investasi ya, tetap kita justru bisa memaksimalkan cuan kita ya. Karena ini trennya ke depan ya, ini bull ya, tapi dengan ya pergerakan ya yang naik turun seperti ini. Tapi kalau kita secara tarik garis lurus ini sebenarnya trennya ya, ini sebenarnya BBCA lagi naik sebenarnya. Cuman karena dia ada event ya SG yang belum bagus ya, that's why kenapa adanya correction. Oke, itu untuk BBCA, teman-teman bisa average atau cicil saham BBCA mulai dari sekarang ya. Oke, langsung saja ke saham yang kedua, yaitu ada saham BBRI yang justru menguat ya hari ini sebesar 0,22%. Tipis ya, tidak sesuai harapan teman-teman semua. Kalau kita lihat dari transaksi asing, justru kembali distribusi sebesar 342 juta lembar saham ya. Yang artinya ya kembali lagi BBRI ini adalah merupakan saham kesayangan para investor retail atau pahlawan bursa. Yang udah sering nonton video saya setiap hari pasti tahu nih, asing nih distribusi terus kan, dan BBRI hijau ya, berarti kita tahu bahwa ya kembali lagi retail sayang kepada saham BBRI. Dan sebenarnya case dari BBRI ini sebenarnya unik ya, nanti kita bakal bikin di video yang lainnya ya teman-teman ya. Kalau kita ngelihat dari modal chartnya ini BBRI dibawa kemana ya hari ini ya. Nah ternyata BBRI ya di bawah sideways dulu nih. BBRI di bawah sideways dulu. Dia belum bisa mampu ya. Kemarin udah kita bikin, seandainya ini mampu di break ya area 4.600 4.620 ya. Ternyata gagal ya teman-teman ya. Karena ini saya ingat nih di polanya ini seperti breeze di waktu tahun 2022. Saya lupa bulannya apa. Waktu ada isu breeze menjadi tempat penyimpanan dana haji.
Dan saat itu dari segi teknikal ada divergen ya, sangat-sangat mendukung. Dari segi news juga mendukung. Ternyata bandarnya nggak suka. Dan ya akhirnya seharusnya sahamnya itu kembali naik ya, tapi justru dibuang atau jatuh lagi ke bawah. So untuk BBRI ya, ini bisa dibilang ada pola double top. Tapi kita belum bisa konfirmasi bahwa ini BBRI untuk lanjut bisa rebound ke depannya, karena ini 4230 masih ada potensi untuk penurunannya ya teman-teman. Tapi teman-temannya kemarin udah nyicil ya nggak apa-apa ya, namanya kita ini di saham investment ya. Ya beli aja, karena ya teman-temannya yang udah nonton video perbankan saya yang dulu ya pasti tahu nih kemana area untuk swing ya ke depannya. Dan ini justru kemarinnya 63%, ini bisa sampai 80% ya teman-teman ya. Ya ini 80 ya 60 70% lah teman-teman ya. Oke, ini untuk BBRI. So BBRI untuk average oke, tapi gunakan manajemen yang baik ya. Oke, langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI yang hari ini justru ditutup melemah ya. Dan ini paling besar nih, sebesar 1,18%. Kalau lihat dari transaksi asing, ternyata semakin besar distribusinya ya, sebesar 261 juta lembar. Ada apa dengan BMRI ini ya? Langsung saja kita lihat chartnya. Saya benar-benar penasaran nih dengan BMRI ini. Nih, ternyata BMRI kembali ya, udah close di bawah area ya supportnya kita. Yang seharusnya kita kemarin udah bilang bahwa ini BMRI ini udah bisa ada indikasi pemantulan atau sideways. Tetapi kita lihat ya, misalnya ini bisa close jauh di bawah ini lagi ya, ini merupakan berbahaya nih. Apabila nanti rangingnya ya, bukan ranging ya, pergerakannya ini BMRI ini seperti ini ya, tapi di bawah area support kita, itu berbahaya ya teman-teman ya. Ditambah adanya distribusi oleh asing ya. Dan kalau terjadi seperti saat itu ya, atau hal seperti itu ya teman-teman, ya tetap lagi kalau average-nya masih tinggi ya ditambah lagi. Seperti saya bilang bahwa selagi ada di saham BBCA, BBRI, BBNI, BMRI ya itu santai aja gitu kan. Karena ini merupakan saham blue chip dan fundamental we trust ya teman-teman semuanya. Dan secara ini kalau kita lihat ya, ini BMRI ya ini udah rally sebenarnya nih, udah lama banget ya. Dari 2022 cuman ya ini gagal membentuk all time high yang baru lagi ketiga. Kemarin ingin membentuk all time high yang baru ya ini. Cuman ini gagal lanjut rally-nya. Seharusnya ya sesuai harapan investor dulu waktu dia koreksi ini bisa lanjut naik. Tapi ternyata ini tidak ya untuk BMRI. Semoga sekarang teman-teman ya. Nih kalau kita lihat dari stokastik juga ini udah menunjukkan indikasi harganya udah oversold ya, atau jenuh jual. So ini BMRI sebenarnya kalau mau cicil is oke teman-teman ya semuanya. Jadi kita berharap bahwa nanti di pola yang ketiga ini ya, kalau misalnya dibawa turun lagi, kita berharap bahwa nanti yang udah ketiga kalinya bukan seperti ini, tapi benar-benar bisa di break area rear block kita ini menuju all time high baru dan membentuk tren yang baru laginya. Oke teman-teman ya, itu untuk BMRI ya. Kalau mau nge-buy silahkan ya teman-teman ya, karena ini bagi saya ya ini merupakan chance juga yang sangat jarang terjadi untuk di BMRI ya teman-teman. Langsung saja kita ke saham yang keempat, yaitu ada BBNI yang juga ditutup melemah sebesar 0,41%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata hari ini ya kembali didistribusi besar sebesar 53 juta lembar. Kalau kita melihat dari chartnya, ini BBNI ada apa ya? Nah, ya BBNI ya seperti yang udah kita bikin kemarin, bahwa ya di video sebelumnya saya bilang ini BBNI tentunya akan membentuk pola ya yang akan bermain di sini aja ya, di sideways di sini aja. Dan ternyata hari ini ditutup melemah di bawah area support yang udah kita bikin ya. So ini kita cari dulu nih sampai mana nih BBNI penurunannya, karena saya penasaran nih sama BBNI ini. Karena kita waktu yang teman-teman yang udah nonton video saya,
kita udah dapat bahwa ini merupakan ya ini merupakan area Fibonacci retracement. Cuman bagi saya, menurut saya ini udah mentok sih ya. Ini sebenarnya areanya udah mentok ya. Kalau chance dia untuk bisa turun lagi ke sini ya, ke 4490, itu bagi saya lebih sulit ya. Karena menurut saya ini merupakan ya teman-teman yang mungkin ya yang menggunakan area Fibonacci juga ya, ini merupakan area liquidity ya. Mungkin bandar tuh ingin teman-teman tuh pas masang area stop lossnya di bawah ini ya, teman-teman kan tahu bahwa ini merupakan area Fibo dan ini merupakan area teman-teman itu stop loss ya kan. Ternyata bandar tahu bahwa kalian itu memasangnya di sini, akhirnya kejemputlah area sell atau stop lossnya kalian. So dengan kondisi seperti ini ya, bagi saya ya bagian mau nge-swing tetap aja average ya. Kecuali kalian memang bukan di saham-saham big bank, bukan di saham-saham blue chip ya. Kalian ingin nge-swing dengan di kondisi emiten yang market capnya kecil, tidak jelas atau tidak ternama, hype-nya itu pun karena diangkat sama bandar. Ya, teman-teman, kalau saya di situ udah cut loss ya. Ngapain buat average lagi kan? Karena itu bisa dibanting junam jauh ke bawah sampai ke harga IPO ya. Teman-teman, hati-hati. Tapi kalau untuk di BBNI tetap, kalau di saya sendiri tetap average ya. Oke, semoga BBNI kedepannya itu kembali pulih. Langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu ada Breeze yang justru ditutup melemah paling kuat ya di antara 5 saham yang udah kita sebutin, yaitu sebesar 2,45%. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing, kembali di distribusi besar sebesar 20 juta lembar. Padahal kita udah conviction dan kita udah bener-bener confidence ya. Ini kemarin udah diakumulasi 13 juta. Loh, ternyata hari ini kembali didistribusi lebih besar daripada akumulasi yang kemarin. Udah 26 juta ya, udah 2 kali lipat dari akumulasinya ini. So, ini Breeze memang benar-benar kita ya pasti nih dijebol area order block atau support yang udah kita bikin kemarin. Nih, kemarin kita udah bikin bahwa ya Breeze itu bakal menyentuh kembali di 2870. Ternyata kan udah pas nih, udah ngena bahkan ke area ini resisten yang udah kita bikin ya, resisten terbarunya. Cuman ya saya tahu nih bahwa ini Breeze bakalan dimainkan di sini-sini aja di area order block ya. Kecuali besok udah turun di sini, mungkin teman-teman harus lebih berhati-hati dulu ya. Kenapa saya kemarin udah nggak bikin ya? Kenapa saya kemarin nggak bikin ya ke area sini ya atau ke sini? Mungkin teman-teman yang udah nonton video itu kita tahu bahwa ya memang saham di Breeze ini ya always ya masih didistribusi, kecuali akumulasinya itu memang benar-benar hijau ya. Ini hijau, merahnya cuma dikit. Yaitu nggak, conviction saya untuk Breeze itu naik kembali ke depan itu lebih gede. Tapi kalau kondisi sekarang ya saya bilang bahwa ini kesini dulu, ya nggak bisa lagi untuk kita percaya diri sampai dia tuh kembali naik. Ya, ini saya melihatnya bahwa ya ini untuk Breeze ya, ini bakalan polanya di sini dulu nih. Ini bisa seperti ini, baru nanti dia kembali di sini ya. Ini untuk Breeze ya. Semoga aja seperti ini ya teman-teman ya. Karena di bulan Desember ini merupakan menjadi area penentu ya. Ini di 2025 juga rilis ya. Semoga Breeze seperti ini dan lebih cepat pulihnya ya teman-teman. Untuk Breeze ya, untuk akumulasi boleh atau tidak ya kembali lagi di money management teman-teman. Selagi tidak jebol di 2760, teman-teman bisa mencicil buy atau mencicil beli. Dan untuk area TP nya nanti bisa teman-teman kondisikan lah yang realistis dulu lah, yang dekat-dekat dulu ya, misalnya di 3030 ya. Kalau misalnya ingin ngambil TP di pucuk seperti ini lebih sulit untuk kejemput ya teman-teman. Jadi teman-teman yang memang punya conviction yang lebih tinggi dan juga teman-teman ingin jangka waktu yang lebih lama ya, mungkin di pertengahan tahun depan ya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi untuk sekarang kita yang realistis aja dulu kan, mungkin di area TP di sini, dan menjelang nanti Breeze untuk kembali naik, dia koreksi, kita bisa mencari saham-saham yang lain. Oke teman-teman ya, itu untuk Breeze. Dan itulah kelima saham emiten perbankan yang udah kita
kita bahas yang mengalami distribusi ya, tidak ada yang akumulasi di kelima saham ini. Meskipun ISG ditutup menguat. Oke ya, untuk teman-teman semuanya. So ya, terima kasih telah menonton video saya. Semoga teman-teman portonya hijau hari ini ya, meskipun kemarin kita tuh portonya merah. Karena teman-teman udah average ya, bisa mendapatkan di harga yang di bawah ya, atau teman-teman itu berinvestasinya atau nge-swingnya ataupun trading itu di harga-harga yang di selalu menyicil. Mungkin teman-teman yang kemarin lemes, harganya turun-turun, tidak ada average sama sekali ya, akhirnya kita punya harga rata-rata atau average itu udah ketinggian. So di saat harga hari ini rebound, mungkin teman-teman tidak kebagian hijaunya, masih merah ya, meskipun merahnya itu udah berkurang secara persentasenya. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton ya. Seperti biasa jangan lupa like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng agar nanti di saat saya mengupload video teman-teman bisa langsung nonton, dan di pagi harinya teman-teman bisa langsung eksekusi ya, seperti wait and see dulu, atau udah mulai bisa mencicil beli ataupun udah mulai menjual ya. Karena kita membagi semua infonya secara lengkap nih ya. Jadi bukan hanya sekedar ya secara tarik-tarik garis teknikal seperti ini ya, tapi kita membagikan bagaimana keadaan kondisi fundamental dan bagaimana akumulasi asingnya itu. Oke ya, terima kasih telah menonton video saya. Stay dan seperti biasa, salam gacor.